Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, terkhusus jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bermajelis ilmu di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di mana amalan-amalan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita semua, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Nah, ini menjadi satu keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dan harus bersama-sama untuk kita ambil keutamaan tersebut. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini. Di saat manusia mendapatkan keuntungan, justru kita mendapatkan kerugian karena kita tidak ambil bagian di dalam melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia ini. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan kajian, dan temanya ini kalau jemaah sekalian rutin mengikuti kajian yang ada berkaitan dengan tema akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun untuk bulan Ramadan ini tema tersebut kita liburkan dulu dan kita ambil dengan tema kajian spesial Ramadan. Dan yang menjadi tema dalam kesempatan kali ini yaitu 3 bentuk pergaulan dalam hidup. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mulai terlebih dahulu kajian ini dengan mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sangat masyhur sekali, ya sudah sering kita dengar dari para asatidzah, para ustadz-ustadz, para kiai, para ulama saat mereka berkhutbah dan lain sebagainya sering mengutip hadis ini. Apa itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah, tutuplah perbuatan dosa, kesalahan itu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah, ya, berinteraksilah dengan manusia
dengan akhlak yang baik ataupun mulia. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, perlu untuk kita ketahui bahwasannya hadis ini ya, yang baru saja kita baca ini adalah termasuk hadis Jawami'ul Kalim. Ya. Apa itu hadis Jawami'ul Kalim? Yaitu hadis yang memiliki susunan kata ataupun kalimatnya sangat singkat, namun maknanya sangat padat. Nah, ini makna daripada Jawami'ul Kalim. Hadis Jawami'ul Kalim. Dan hal ini tidak didapatkan, tidak dimiliki kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu Allah berikan kekhususan yang kekhususan ini tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan nabi-nabi yang lain. Apa itu? Salah satunya adalah Jawami'ul Kalim, yaitu kemampuan untuk mengatakan suatu perkataan dengan kalimat yang singkat, namun maknanya sangat padat sekali. Ya. Baik. Jadi ini menjadi salah satu keistimewaan dari hadis ini, sehingga kita patut untuk mempelajari bersama, mengkaji bersama, karena kedalaman makna yang dikandung dalam hadis ini, jemaah sekalian. Apa pelajaran ataupun makna yang terkandung di dalam hadis ini? Maka secara singkat, jemaah sekalian, hadis ini mengandung 3 nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkhusus kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan secara umum untuk umatnya. Ya. Apa ketiga nasihat itu? Yang pertama adalah tentang nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, nasihat tentang bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia dengan sesama manusia. Ini 3 nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Nah, jemaah sekalian, apa kaitan nasihat ini, ketiga nasihat ini dalam kehidupan kita? Maka kaitannya adalah dalam kehidupan kita ini, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu dalam pergaulannya, interaksinya, hubungannya kepada siapapun, itu hanya akan kembali kepada 3 jenis pergaulan saja. Ya. Sebanyak apapun pergaulan kita, interaksi kita kepada orang lain dan sebagainya, itu hanya kembali kepada 3 jenis pergaulan saja. Apa itu? Yang pertama adalah pergaulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana interaksi kita dengan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, hubungan ataupun pergaulan dengan diri kita sendiri. Interaksi dengan diri kita sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pergaulan kita dengan sesama manusia. Interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah kepada orang tua kita, guru kita, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, ya, tetangga kita, ya, dan lain sebagainya. Ini seluruhnya masuk kepada jenis yang ketiga, pergaulan kepada sesama manusia. Nah, dari ketiga jenis bentuk pergaulan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan nasihat kepada kita semua kepada masing-masing jenis pergaulan ini, kepada masing-masing bentuk pergaulan ini. Ya. Baik, jadi terhadap pergaulan
bentuk yang pertama, bagaimana kita bergaul dengan Allah, maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita menunjukkan, melakukan, ya, merealisasikan ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada. Nah ini saat berhubungan dengan Allah, saat berinteraksi dengan Allah, saat bergaul dengan Allah, maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, jenis pergaulan yang kedua kepada diri kita sendiri. Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pergaulan dengan diri kita sendiri, yaitu dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untuk diri kita. Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergaulan terhadap diri kita sendiri. Kemudian nasihat yang ketiga yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah, berinteraksilah, berkomunikasilah dengan manusia siapapun itu dengan akhlak yang baik. Nah ini jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, 3 petunjuk, 3 nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, khususnya dalam masalah pergaulan kita kepada siapapun, apakah kepada Allah, apakah kepada diri kita, ataukah kepada orang lain. Maka kita mencoba untuk mengkaji satu demi satu dari ketiga jenis pergaulan ini. Semoga hal ini bisa mendatangkan manfaat kepada kita semua, baik manfaat dunia maupun akhirat kita. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, tentang jenis pergaulan yang pertama, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, kalau kita bergaul dengan Allah, kalau ingin hubungan kita dengan Allah itu baik, pergaulan kita dengan Allah itu baik, ya, interaksi kita dengan Allah itu baik, maka laksanakanlah nasihatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, jamaah sekalian, ketika kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha mendengar, as-sami', mendengar apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita Allah mendengar, ya. Dan begitu pula Allah itu adalah zat yang maha alim, ya, maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, ya. Mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita lakukan, ya. Dan maha, ya, khabir, ya, sebagaimana maha teliti, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Ada perintah takwa di situ. Karena apa? Ya, kita harus bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu maha teliti, mengetahui, mendengar, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, jangankan perbuatan kita, jangankan ucapan kita, ya. Satu ucapan pun Allah Subhanahu yang keluar dari lisan kita, Allah mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan seorang hamba
melainkan di sana terdapat malaikat yang memiliki sifat raqibun atid, ya, sangat dekat dan teliti untuk mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, dari sini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita yakin bahwasanya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha teliti terhadap setiap perkataan dan perbuatan kita, maka hal ini akan, ya, mendorong hati kita untuk bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar kita itu mudah, ya, karena kita sudah sering mendengarkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Tapi seringnya rasa bahwasannya Allah itu maha mendengar, ya. Kemudian Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya. Namun hal ini tidak berpengaruh pada sebagian kondisi. Kita masih saja merasa aman, merasa Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucap. Ya. Maka bagaimana cara untuk memudahkan kita agar kita itu bisa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Maka caranya adalah jamaah sekalian dengan menumbuhkan di dalam hati kita sifat muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Yaitu sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah tingkatan keislaman seseorang yang levelnya paling tinggi, yaitu adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah tingkatan setelah Islam, iman, maka tingkatan yang ketiga adalah ihsan, yaitu ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah Allah itu melihat dirinya. Ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, Allah melihat. Ya. Namun ketika rasa tersebut belum hadir di dalam hatinya, maka wajib untuk dia yakini bahwasannya, ya, Allah itu, ya, anta'budallaha ka'annaka tarah, ya, seolah-olah ketika kita beribadah kepada Allah itu kita melihat Allah. Ya. Namun ketika kita belum sampai pada tingkatan tersebut, kita seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Ini sifat muraqabah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ya, bahwasanya Allah mengetahui setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, insya Allah kita akan mudah untuk, ya, untuk menghadirkan sifat ketakwaan dimanapun kita berada. Ya. Saya punya satu kisah. Ini kisah ini terdapat di video dan bisa diakses di YouTube. Saya sangat tersentuh sekali dengan satu video yang pernah diunggah oleh seseorang, di mana dia sedang melewati, ini terjadi di daerah Timur Tengah, di mana seseorang sedang mengendarai mobilnya, ya, di seperti padang pasir seperti itu, ya, dan di samping jalan itu terdapat seorang pengembala kambing yang sedang mengembalakan kambing milik bosnya lah, kita katakan seperti itu. Maka orang yang mengendarai mobil ini mencoba ingin, ya, menguji si pengembala kambing ini. Pak, saya mau beli 1 ekor kambing yang engkau gembala, ya, dengan harga sekian dan sekian.
harganya cukup tinggi. Maka apa jawab pengembala tersebut? Ini bukan milik saya, melainkan ini adalah milik bos saya. Bagaimana saya mau menjualnya? Maka orang ini kembali menguatkan, kan yang bosmu kan tidak lihat kalau 1 ekor saja hilang, ya itu kan bosmu tidak tahu. Sedangkan gembalaanmu ini, hewan peliharaanmu ini sangat banyak sekali jumlahnya. Sehingga kalau cuma kehilangan 1 saja, itu sangat sulit untuk diketahui. Seperti itu. Maka apa jawaban daripada pengembala ini yang dia telah menghadirkan sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah dalam setiap aktivitasnya? Maka dia menjawab, bisa jadi bosku tidak mengetahui, tidak melihat apa yang saya lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah lalai daripada mencatat setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Bayangkan jemaah sekalian, seorang pengembala kambing, ya, yang mungkin tingkatan sekolahnya mungkin tidak terlalu tinggi, namun ketika dia telah memiliki sifat muraqabah, tertanam di dalam hatinya sifat ketakwaan kepada Allah dengan cara dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi, yang keluar daripada sikapnya itu adalah sikap yang baik. Ya. Dia tidak berani untuk melanggar setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik saat diketahui oleh manusia maupun saat tidak diketahui oleh manusia. Ya. Dan ini tentunya berbeda sekali dengan keumuman kebanyakan manusia jemaah sekalian. Ya, mereka di saat bertakwa kepada Allah, di dalam bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang setengah-setengah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Dengan sebaik-baik ketakwaan. Apa sebaik-baik ketakwaan itu? Ya ketakwaan yang tidak setengah-setengah itu tadi. Bagaimana bentuk ketakwaan yang setengah-setengah itu jamaah sekalian? Yaitu seseorang mau bertakwa kepada Allah saat dilihat oleh manusia, saat bersama manusia. Ya. Namun saat dia tidak bersama manusia, saat dia sendirian, maka dia buang pakaian ketakwaannya itu. Ini orang yang ketika bertakwa dengan ketakwaan yang setengah-setengah. Ya. Dan kalau sekiranya seseorang itu umat Islam bisa mengamalkan satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, niscaya tidak akan ada orang yang melakukan berbagai macam tindak korupsi itu tadi. Ya, coba kita bayangkan para koruptor itu ngomongnya kalau sebelum ditangkap KPK misalnya sangat manis sekali untuk rakyat dan lain sebagainya, itu di hadapan manusia. Ya, bahkan saat misalnya pemerintah daerah sebelum menjabat dia banyak berinteraksi dengan manusia, menunjukkan seolah-olah dia baik, ya bahkan sholat bersama manusia, ya. Namun saat dia sedang sendirian, tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia tanda tangani, apa yang dia setujui, ya apa yang dia terima, ya, maka dia lepaskan baju ketakwaannya itu tadi. Dia hanya mau bertakwa kepada Allah ya pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu saat bersama manusia, saat dilihat oleh manusia. Ya, sedangkan saat sendirian tidak bersama manusia, saat tidak dilihat oleh manusia, maka dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk sebagaimana orang yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
ya, akan ada seseorang yang datang ya dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Ya, gunung Tihamah. Gunung kalau tentunya yang namanya gunung itu sangat besar sekali. Ya, ada seseorang yang di akhirat itu dia membawa amal kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak. Namun saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan tersebut Allah jadikan sebagai haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Maka ya, artinya Allah tidak terima amalan-amalannya. Maka para sahabat bertanya dalam keadaan khawatir, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang seperti itu? Bagaimana ciri-ciri mereka?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka adalah ya, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Ketika mereka sedang bersama-sama manusia, saat dilihat oleh manusia, mereka nampak baik. Ya. Nampak melihat menggunakan baju ketakwaannya. Namun, idza khalau bimaharimillah, namun saat dia sendiri, ya, dalam kondisi sendiri tidak dilihat oleh manusia, maka dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh, ya, salah satu dalil bahwasannya orang-orang yang mereka ya tidak bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan sebaik-baik ketakwaan. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah seorang ulama menyebutkan la takun waliyallahi fil alaniyah wa aduwan lillahi. Janganlah engkau menjadi musuh wali Allah, ya, kekasih Allah di saat keramaian, di saat bersama manusia, di saat dilihat oleh manusia, namun menjadi musuh Allah di saat sendirian. Nah, ini jangan sampai. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah kita bersama-sama mengusahakan bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Adapun nasihat pergaulan yang kedua, jenis pergaulan yang kedua yaitu pergaulan terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pergaulan dengan diri kita sendiri? Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan iringilah perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kesalahan yang pernah kita lakukan dengan perbuatan kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, perlu untuk kita urutkan terlebih dahulu mengapa kita ya saat diri kita itu ya bagaimana kita bergaul dengan diri kita, ya, kita harus memperbanyak taubat. Karena setiap manusia itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ini sudah menjadi hal yang pasti. Tidak ada manusia yang suci, tidak pernah melakukan salah dan dosa, tidak ada. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Ya, jikalau sekiranya kalian itu tidak pernah berbuat salah dosa, niscaya Allah akan hilangkan kalian semua dan menggantinya dengan kaum yang baru yang mana mereka ya terkadang berbuat kesalahan dan dosa, namun setelah itu mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah pun memberikan ampunannya.
Ini manusia, jemaah sekalian. Nah, ketika kita paham bahwasanya diri kita itu tidak lepas dari salah dan dosa dan sering melakukan kezaliman, zalimul li nafsih, itu artinya adalah berbuat kemaksiatan. Sehingga kalau seseorang itu berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, pada dasarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Maka bagaimana cara agar kita tidak menzalimi diri kita sendiri? Yaitu dengan cara memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah, jemaah sekalian? Ya, ini penting. Bagaimana cara, syarat agar taubat kita itu diterima oleh Allah? Ya. Maka perlu untuk kita ketahui, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya. Bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah itu memiliki kuncinya. Apa itu? Kunci daripada taubat seorang hamba itu adalah an-nadm, penyesalan. Ya. Jadi kalau seseorang itu baru sekedar meninggalkan suatu amalan dosa, kemaksiatan, maka belum bisa dipastikan dia telah bertaubat. Contoh misalnya, seorang yang sebelumnya dia berzina, namun beberapa hari kemudian dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Apakah langsung secara otomatis dia disebut sebagai dia sudah bertaubat? Belum tentu. Ya, bisa jadi dia berhenti daripada perbuatannya itu karena faktor sakit, karena faktor tidak punya harta dan lain sebagainya. Orang yang berjudi, ya, namun beberapa hari dia tidak kelihatan ya berjudi. Apakah langsung bisa dikatakan dia telah bertaubat? Belum tentu. Bisa jadi apa? Ya, dia tidak punya harta untuk berjudi dan lain sebagainya, halangan-halangan lain. Maka kunci utama saat seseorang itu bertaubat kepada Allah adalah dengan dia ya menyesali sedalam-dalamnya apa yang telah dia lakukan, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan meninggalkannya. Ini syarat taubat, jamaah sekalian. Kemudian bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Di antaranya adalah selain beristighfar, ya, maka selain beristighfar mengucapkan kalimat istighfar astagfirullah, astagfirullah, ya, maka cara lain yang harus dilakukan seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah adalah salah satunya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk, dosa dan maksiat itu dengan perbuatan baik. Caranya bagaimana? Ya, kalau dahulu kita sering melanggar perintah Allah, maka setelah kita bertaubat, kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita. Nah, ini menutup keburukan dengan kebaikan. Ya, namun jangan disalahpahami. Ya, jangan disalahpahami. Nanti siang saya mau maksiat, melakukan ini dan itu, nanti tenang saja. Ya, nanti malam saya akan tutup dengan sholat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah setelah kita melaksanakan keempat syarat, ya, syarat taubat itu tadi, maka selanjutnya adalah bagaimana cara kita bertaubat, itu kita sempurnakan dengan menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan. Ya. Dan para ulama diantaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, kalau kita ingin menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan, maka carilah jenis amalan kebaikan yang berseberangan, ya, bertentangan dengan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Contoh, ya, kita dahulu saat bulan Ramadan, ya, sering bolong, padahal kita sudah balik, ya, bahkan sudah tua, tapi masih saja misalnya tidak berpuasa meskipun tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, sering meninggalkan puasa Ramadan. Maka setelah kita bertaubat, setelah kita sadar, maka carilah amalan yang semisal,
Ya, kalau tadi meninggalkan puasa, maka setelah kita bertaubat adalah dengan kita rajin melakukan ibadah siyamur Ramadan, ya, kemudian kita tambah, kita sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Seperti itu. Begitu juga sholat. Seseorang dahulu sebelum bertaubat, dia jarang bahkan tidak pernah melaksanakan sholat. Maka setelah dia bertaubat, maka cara untuk menutup amal keburukan dengan amal kebaikan itu adalah dengan dia memperbanyak ibadah, sholat wajibnya terus dia jaga, kemudian ibadah-ibadah sholat sunnahnya pun dia jaga. Inilah yang akan menutupi, menghapus amalan keburukan dengan amalan kebaikan. Ya. Contoh yang lain misalnya, seorang dahulu memiliki pemahaman yang menyimpang, Syiah, liberal. Setelah dia bertaubat, ya bagaimana caranya? Ya, maka bisa jadi dia membantah kembali pemikiran-pemikiran yang pernah dia yakini saat dahulu dia belum bertaubat. Dia ajak kembali orang-orang yang pernah dia doktrin, ya, dia sesatkan. Ya. Ini cara untuk bertaubat kepada Allah dengan menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114 ini menegaskan akan nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, bahwa bisa nggak sih amalan kebaikan itu menghapuskan amalan keburukan yang pernah kita lakukan? Bisa. Ya, sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hasanah baik itu akan menghapuskan, ya, akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian begitu pula, ya, selain tadi mencari amalan, ya, mencari amalan yang bertentangan dengan dosa yang pernah kita lakukan, maka cara lain juga untuk menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan itu adalah dengan cara mencari amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa kita. Emang ada amalan-amalan yang punya keutamaan untuk menggugurkan dosa? Banyak sekali. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah berwudu. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seseorang itu berwudu dengan tata cara wudu yang baik, maka, ya, dosa-dosanya itu akan mengalir melalui jari jemarinya. Ya, mengalir dari jari jemarinya. Maka air wudunya itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dosa kedua matanya, dosa lisannya, ya, dosa telinganya, ya, dosa apalagi tangannya, kakinya, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wudhu ini. Makanya di dalam kajian fikih itu ada air bekas bersuci itu disebut dengan air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang bekas digunakan untuk bersuci. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya air musta'mal itu tidak sah untuk dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Mengapa? Ya, para ulama menyebutkan bahwasannya karena air musta'mal itu telah bercampur dengan dosa-dosa daripada tubuh manusia. Ya. Baik. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang keutamaannya itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Berjalan ke masjid, ya. Berjalan ke masjid itu juga akan menggugurkan dosa kita. Setiap langkah kita itu akan menggugurkan dosa kita ketika kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian begitu juga menjawab adzan, menunggu waktu sholat, ya, umroh dan amalan-amalan lainnya. Ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ibadah siam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang betul-betul berpuasa dengan penuh keimanan dan rasa harap kepada Allah, niscaya Allah akan gugurkan dosanya, ampuni dosa-dosa. Jadi cara pertama, bagaimana kita untuk bertaubat kepada Allah, ya selain istighfar itu tadi, maka cara yang kedua adalah menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan. Ya, maka di antara poin menutup amalan keburukan dengan amalan kebaikan adalah coba cari ya amalan kebaikan yang bertentangan dengan berlawanan dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, carilah amalan-amalan yang bisa memiliki keutamaan fadilah bisa menggugurkan dosa seperti itu. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Selanjutnya nasihat terhadap jenis pergaulan yang ketiga, yaitu pergaulan kepada sesama manusia. Apa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Dan pergaulilah, berinteraksilah, ya, berkomunikasilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Mengapa hal ini harus disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena inilah yang jenis pergaulan yang bentuknya itu sangat beragam sekali. Kalau pergaulan dengan Allah cuma satu, pergaulan dengan diri kita cuma satu. Namun kalau sesama manusia ini jenisnya sangat banyak sekali. Ya, kepada orang tua kita, anak kepada orang tua kepada anak, kemudian kepada teman, ya, kepada guru, ya, kepada siapapun. Ini sangat banyak sekali. Ya. Kepada istri, kepada suami, suami kepada istri, ya. Ini bentuk pergaulannya sangat kompleks sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semua. Jika ingin hubungan kita, pergaulan kita kepada sesama manusia itu baik, terjaga, maka ya jagalah pergaulan kita dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia jamaah sekalian. Bahkan akhlak yang mulia ini saking pentingnya Allah jadikan sebagai tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana sabda Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di atas muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak tingkah laku manusia. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia ini sangat mengkhawatirkan. Kita sudah sering mendengar akhlak yang mulia. Bagaimana berinteraksi, berhubungan, bergaul dengan tetangga misalnya. Ya, baru saja saya mendengar berita yang hari-hari ini cukup viral, yaitu tentang babi ngepet. Nah, misalnya. Saya kalau tidak salah dengar informasinya itu adalah karena sesama tetangga yang saling iri, maka untuk menjatuhkan nama baik tetangga yang di korban hasadnya itu tadi, korban iri dan dengkinya itu tadi, maka orang yang iri itu tadi membeli babi, kemudian dijadikan sebagai bukti bahwasannya tetangganya itu adalah telah melakukan ataupun memiliki babi ngepet itu tadi. Kalau tidak salah saya mendengarnya seperti itu. Nah, dari satu sisi ya bisa kita ambil bahwasannya ini adalah problem yang terjadi di masyarakat kita dalam masalah kehidupan bertetangga saja. Bagaimana kita berakhlak yang baik terhadap tetangga itu belum bisa merata. Ya. Bagaimana kepada hak-hak tetangga itu apakah sudah kita tunaikan ataukah belum? Ya.
dalam masalah ketika melihat mengetahui tetangga mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, langsung iri, ya. Kemudian bagaimana kita di dalam masalah tetangga, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali saling menuduh misalnya, tidak akur misalnya, ya, menempatkan sesuatu yang merusak rumah tetangganya misalnya. Ini semuanya berkaitan dengan kehidupan kita secara langsung di masyarakat. Ini baru satu saja dengan bagaimana kita dengan tetangga, ya. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim, ya, jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, ya, tetangganya. Ini baru satu saja. Belum bagaimana seorang anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, dengan teman, dengan tamu misalnya, dan masih banyak sekali. Maka satu saja nasihat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar, ya, hubungan kita dengan manusia itu bisa terjaga dengan baik. Caranya cukup simpel, yaitu tunjukkan akhlak mulia kita. Ya, kalau kita sudah menunjukkan akhlak mulia, insya Allah hubungan kita dengan manusia itu akan baik-baik saja. Tidak ada kerusakan. Ya, bagaimana kita dengan sesama muslim ataupun non muslim, itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Tinggal kita mau mempraktekannya kah ataukah tidak. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sebagaimana yang pernah disebutkan di dalam riwayat ini terkait dengan praktek berakhlak mulia kepada sesama manusia, yaitu kepada istri. Ya. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Ibunda Aisyah menjawab bagaimana? Kana khuluquhul Quran. Ya. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Maknanya adalah setiap perintah-perintah untuk berakhlak yang baik yang terdapat di dalam Al-Quran, maka seluruhnya telah dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik, paling baik terhadap, bisa berbuat baik kepada ahlihi, kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan akulah orang yang paling terbaik di antara kalian dalam masalah pergaulan dengan istri ataupun keluarga. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, tanda kita memiliki akhlak yang baik itu adalah ketika orang terdekat kita, anak kita, istri kita, keluarga kita mengakui akan akhlak yang baik yang kita miliki. Ya, jangan sampai kita bisa berbuat baik kepada teman kita, kepada tetangga kita, ya, kepada kerabat kita, namun terhadap orang yang lebih dekat dari kita, kita tidak bisa berbuat baik. Ini tentunya sangat disayangkan sekali. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dari ketiga nasihat ini, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita bisa melakukan, mengamalkan hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ketika kita telah bisa menjalankan ketiga nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka bisa dijamin pergaulan kita dalam kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan diri kita baik, hubungan dengan sesama baik, dan ini akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, wallahu alam, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Bagi yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan meng-unmute speakernya sendiri. Tapi sebelumnya Ustadz ada 3 pertanyaan Ustadz. Iya. Sembari menunggu Jemale bertanya, ada pertanyaan dari Bapak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah etika pergaulan dalam Quran dan bagaimana cara implikasinya? Dan bagaimana menjaga adab dalam pergaulan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, cara bergaul dengan lawan jenis menurut Islam. Dan yang ketiga, apa sajakah ada pergaulan dengan non-muslim? Jadi ada 3 pertanyaan Ustadz ya? Ya, baik. Ini Baik, saya jawab dulu dari yang terakhir. Kalau nanti saya lupa pertanyaannya bisa diingatkan kembali. Yang pertama dari jawaban dari pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita di dalam bergaul dengan non-muslim. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan. Ya, coba kita buka dulu. Ya. Di dalam surat Al-Mumtahanah, ya, Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ya. Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Dan ayat selanjutnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Di dalam ayat yang ke-8 ini, ya maaf, 8 dan 9, Allah menyebutkan Allah itu tidak melarang, ya, tidak melarang bagi kalian terhadap orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian, rumah-rumah kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Jadi Allah itu tidak melarang bagi kita semua untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non-muslim yang mereka tidak memerangi kita. Ya. Ini fahmul mukhalafahnya ataupun pemahaman terbaliknya adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang meskipun non muslim, ya, selama mereka tidak memerangi kita. Artinya kita dilarang untuk menyakiti mereka, berbuat buruk kepada mereka, mencelakakan mereka, mengambil harta mereka, menyakiti mereka, ya, kemudian menumpahkan darah mereka, tidak boleh, dilarang. Ya, selama mereka tidak memerangi kita. Nah, ini salah satu adab yang dijelaskan di dalam syariat, bagaimana kita di dalam berinteraksi kepada non-muslim, orang-orang kafir. Maka jangan sampai dipahami bahwasanya selama ketika non-muslim maka kita tidak boleh membantu mereka, tidak boleh menolong mereka, tidak, ya. Bahkan di dalam surat Luqman juga, terhadap orang tua kita yang meskipun dia non-muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan, ya, nak, saya ini beragama musyrik misalnya, yuk ikut saya, kamu harus ikut ke saya.
Ya, kalau tidak kamu saya tidak anggap menjadi anak misalnya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala fala tuti'huma. Jangan turuti apa yang menjadi keinginan keduanya. Namun catatan Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah berbuat baik kepada keduanya dalam kehidupan dunianya. Nah, ini menjadi panduan bagi kita semua bagaimana cara kita berinteraksi baik dengan non-muslim. Ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi melarang kita untuk menyakiti orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Itu tidak boleh kita sakiti. Ya, kita juga tidak boleh saat kondisi perang misalnya kepada non Muslim, anak-anak, wanita yang lemah, orang tua yang lemah, ini tidak boleh kita sakiti. Dalam kondisi perang, di mana akhlak ini tidak dimiliki oleh agama selain agama Islam. Mereka kalau sudah kondisi perang itu seluruhnya dihabisi. Namun Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Ini jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Kemudian jawaban pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis menurut ajaran Islam. Baik. Bergaul dengan lawan jenis ini telah banyak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya adalah untuk saling menjaga kehormatan, ya, baik sesama Muslim, ya terutama sesama Muslim, ya, terutama sesama Muslim. Baik, apa saja adab-adab ataupun etika yang harus kita jaga dengan lawan jenis kita? Yang pertama itu adalah ghadul basar, ya, ghadul basar. Ya. Sebagaimana bisa kita buka di dalam Al-Quran, kullil mu'minat, ya, yaghdudna min absarihinna. Coba kita buka. Ya. Di dalam surat An-Nur, ya, di dalam surat An-Nur ayat 31, ya. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca di dalam surat An-Nur. Di mana dalam ayat ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di sana terdapat, ya, aturan-aturan syariat yang sangat lengkap bagaimana kita di dalam bergaul dengan lawan jenis. Ini khitabnya adalah kepada wanita muslimah, wanita mukminah. Ya, hendaknya bisa menundukkan pandangan. Ini berlaku juga untuk laki-laki maupun untuk perempuan, ya, menundukkan pandangan. Ya, kalau sesama lawan jenis, ya, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita, ya. Kemudian, ya, wa yahfadna furujahunna, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, tidak menampakkan bagian daripada tubuhnya yang dilarang untuk dinampakkan. Ya, ini akhlak-akhlak ataupun adab-adab bergaul dengan dengan lawan jenis. Ya. Kemudian begitu pula dengan masalah yang lainnya, ya, kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk la yakhluwanna
rajulun bi imra'atin, ya, seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram, ya, yang lawan jenis, maka dilarang untuk berdua-duaan, ya. Dilarang untuk berdua-duaan. Ya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Karena apa? Ketika seseorang itu berdua-duaan, maka syaitan itu sangat besar sekali kemungkinan untuk menggoda keduanya untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi tentunya sangat banyak sekali. Ya, tentunya sangat banyak sekali adab-adab, etika-etika yang harus dijaga dengan lawan jenis. Ya, tidak boleh berduaan, kemudian menundukkan pandangan, kemudian menutup aurat, ya, dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bisa mewakili dari segala jenis adab-adab dengan lawan jenis. Ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sajakah etika pergaulan dalam Al-Quran dan bagaimana cara mengimplikasikannya, ya, dan bagaimana cara menjaga adab dalam bergaul. Ya. Maka apa sajakah etika pergaulan dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali jamaah sekalian. Pergaulan dengan, ya, anak dengan orang tua disebutkan dalam Al-Quran. Hubungan dengan siapa lagi? Dengan non-Muslim disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dengan sesama, ya, dengan sesama disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Bahkan di dalam surat Luqman itu, kalau kita mau mengkaji, ya, kalau kita mau banyak mengkaji, banyak sekali etika-etika, adab-adab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Larangan untuk ghibah, ya, larangan untuk menyebut manusia dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, ya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma ahihi mayyitan fakarihtumuh. Ya, ini larangan untuk berghibah. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Ya, kita tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, kemudian banyak sekali. Ya, kalau kalau kita mau bahas satu persatu maka sangat panjang sekali. Maka cukup untuk kita sampaikan bahwasannya etika pergaulan dalam Al-Quran itu sungguh sangat lengkap sekali. Segala bentuk pergaulan, ketiga jenis pergaulan ini, apakah pergaulan dengan Allah telah disebutkan dalam Al-Quran, pergaulan dengan diri kita sendiri disebutkan dalam Al-Quran, dan pergaulan dengan sesama manusia dengan berbagai jenis variasinya pun telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, bagaimana cara kita melakukannya? Ya, cara melakukannya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Dengan kita tadi mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan bagaimana menjaga adab dalam bergaul, ya. Dalam menjaga adab dalam bergaul ini sudah sangat umum sekali, ya, sangat bergaul dengan manusia, kita harus menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Ini semuanya adab-adab di dalam kita bergaul. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri dengki, tidak boleh saling membangga-banggakan. Ini semuanya adab-adab dalam bergaul. Ya, baik, wallahu alam, itu yang bisa menjadi jawabannya. Ustadz, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Saya tertarik dengan jawaban Ustadz tadi di pertanyaan ketiga. Ya. Saya masih ingin membahas sedikit di pertanyaan ketiga. Ya. Apakah arti toleransi agama itu sudah ada di zaman Rasul? Ya. Silakan, Ustadz. Baik. Toleransi di dalam beragama itu sudah jelas ada
sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah contoh kita di dalam bertoleransi, ya, di dalam bertoleransi, ya. Dan makna daripada toleransi itu sendiri, ya, makna daripada toleransi itu sendiri sekali lagi jangan diukur ataupun jangan dipersepsikan dengan makna toleransi yang diinginkan oleh orang-orang kafir, yaitu dengan mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang lainnya. Maka cukup dengan kita membaca, ya, kalau berkaitan dengan toleransi, yaitu cukup kita membaca surat yang sering kita baca, bahkan sudah kita hafalkan, yaitu surat Al-Kafirun. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Nah, ini sudah jelas, ya, ini toleransi. Silahkan kalian beribadah, mengibadahi Tuhan-Tuhan kalian, dan kami mengibadahi Tuhan-Tuhan kami. Tuhan kami yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai tidak ada saling memaksakan di sini, ya. Tidak boleh saling memaksakan untuk mengibadahi Tuhan yang diyakini. Ya, ini sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Aku sebagai seorang muslim tidak akan menyembah, beribadah kepada Tuhan yang kalian sembah, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu untuk capek-capek menyembah Tuhan yang kami sembah, seperti itu. Ini menjadi jawaban bagi mereka yang ingin mencampur adukan antara peribadatan kepada Allah dengan peribadatan kepada dengan Tuhan mereka. Karena kan mereka menawarkan wahai Rasulullah untuk terciptanya toleransi di antara kita. Ya udah, setahun kami beribadah kepada Tuhanmu, dan setahun kemudian kalian beribadah kepada Tuhan kami. Ini bukan toleransi yang dimaksud di dalam syariat Islam, ya. Kemudian ini dalam masalah ibadah, ya. Jadi dalam masalah ibadah sudah jelas bentuk toleransi itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dipraktekkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula toleransi dalam kehidupan sosial, ya. Toleransi dalam kehidupan sosial di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali, ya, melakukan kebaikan-kebaikan kepada non-muslim. Ya, artinya adalah perbedaan agama tidak menyebabkan beliau ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menghilangkan perbuatan-perbuatan baik itu kepada sesama, kepada non-muslim. Mereka dalam masalah tetangga, dalam masalah tadi hubungan orang kafir yang mendapatkan keamanan, ya, bagaimana di dalam etika berperang. Nah, ini semuanya dijaga, ya, semuanya dijaga, dan inilah bagian daripada toleransi. Intinya adalah toleransi yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan tidak mencampur adukan antara dalam masalah agama, ya, dalam masalah agama. Kemudian yang kedua, di luar agama mereka sesama baik muslim dan non muslim itu bisa saling membantu, seperti itu. Itu bentuk toleransi. Dan di antara bentuk toleransi yang lainnya dalam masalah sosial adalah kita diperbolehkan untuk jual beli, ya, jual beli sesama dengan non muslim itu diperbolehkan, dan ini bagian daripada bentuk toleransi itu, seperti itu Pak Iqbal. Wallahu a'lam. Lebih mengerucut Ustadz Afwan, kalau bicara soal toleransi yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana cara apakah mengucapkan atau ucapan hari raya kepada agama lain dan juga menghadiri hari raya agama lain itu termasuk toleransi? Iya, baik. Karena
hari raya agama lain itu bagian daripada masalah ibadah, maka Islam telah sepakat ya, dan jelas gamblang untuk tidak boleh adanya toleransi dalam masalah itu. Maknanya adalah mencampur adukan antara tadi dengan nama toleransi. Ya, dengan nama toleransi seseorang muslim diminta untuk tadi mengucapkan selamat pada hari raya orang-orang non muslim. Maka ini bukan bentuk bagian daripada toleransi yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah mengucapkan selamat pada hari raya non muslim, maka ini jelas-jelas dilarang di dalam syariat Islam, dan itu bukan masuk daripada toleransi seperti itu. Kalau mau disebut dengan toleransi, biarkan kami melakukan hari raya yang kita miliki, dan silahkan kalian untuk melakukan hari raya yang kalian yakini, dan kita masing-masing beribadah sesuai dengan aturan agama kita masing-masing. Kalau kalian membolehkan untuk mengucapkan selamat pada hari raya umat Islam, itu hak kalian. Ya. Tapi di dalam ajaran Islam, mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, agama lain, itu tidak diperbolehkan, karena sama saja mengakui kebenaran agama tersebut. Padahal seorang muslim meyakini bahwasanya inna dina indallahi al-Islam. Tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah kecuali hanya Islam saja. Seperti itu, Pak. Jadi kalau mengucapkan saya tidak boleh, apalagi menghadiri ya, Ustaz ya? Ya, seperti itu. Apalagi menghadiri itu lebih tidak diperbolehkan. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, yang lain? Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz, jika ada. Kalau enggak mungkin kita tutup, kita tunggu sebentar Ustadz. Ya. Mungkin belum ada Ustadz. Baik. Kayaknya udah banyak juga dari rangkuman dari pertanyaan yang tadi. Ya. Baik. Jadi cukup Pak ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Silakan ditutup Ustadz. Baik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah. Baru saja kita menyelesaikan pembahasan tentang 3 jenis pergaulan dalam kehidupan kita. Semoga dengan kita memahami dengan baik nasihat-nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulan ini, insya Allah pergaulan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat itu akan menjadi baik, dan ini menjadi modal kita semua untuk bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kita, berbagai macam kewajiban-kewajiban syariat kita. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, dan terakhir ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga hati kita, langkah kaki kita diringankan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan-amalan yang telah kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa yang kita bawa pada bulan Ramadan ini. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Zal. Saya pamit.